Ada masyarakat tertentu yang tidak bisa terkena virus ini. Karena mereka itu menggunakan pohon, kalau di sini tuh namanya pring apus. Nah, karena di sini tuh pengetahuan tradisional semacam ini selalu akan dipertanyakan, ini sudah dicek di laboratorium. Tarik kembali satu patokan dari Mas Manu bahwa kuncinya adalah sikap peradaban manusia yang antroposentris. Iya. Jadi manusia menganggap dirinya paling utama, manusia menganggap dirinya adalah sumber segala kejadian. Iya. Terus dia bisa mengatasi apa saja. Iya. Terus dia boleh menebang pohon, dia boleh menggali sungai, dia boleh macam-macam karena dia merasa yang punya. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa Islam, semua manusia di dunia ini berlaku seperti Fir'aun kan biasa. Karena menuhankan dirinya, karena kemudian disebut secara ilmu antroposentris tadi. Antroposentris kan pengingkaran terhadap fakta bahwa manusia bukanlah yang membuat bumi, bukan membuat alam, bukan membuat dirinya sendiri, kan gitu Mas. Jadi antroposentrisme itu sebenarnya adalah penjelasan ilmiah dari yang disebut kafir itu sebenarnya, kalau tidak salah Mas. Jadi semua peradaban kita Mas di dunia ini, termasuk policy negara-negara dan pemerintah terhadap alam dan sebenarnya kan antroposentris Mas. Iya betul. Ilmu pun di kampus-kampus kan antroposentris, kan begitu. Iya. Nah, sehingga ketika kita menghadapi COVID saja yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, itu kita juga kelabakan semua, ya. Karena ternyata begitu ada COVID, ternyata kita bukan Tuhan, gitu kan. Tapi kan juga tidak ada Mas pemahaman seperti itu dan keinsafan atau introspeksi seperti itu Mas. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah dengan peradaban sampai abad 21, peradaban manusia sampai yang disebut sangat modern, ultra modern ini ternyata masih berada pada pada prinsip antroposentristik gitu ya, antroposentris gitu ya Mas. Itu kira-kira peluangnya bagaimana sekarang umat manusia di dunia ini untuk menghadapi COVID, bencana alam dan kemungkinan-kemungkinan yang berikutnya, karena sejumlah orang mengatakan bahwa ini tinggal beberapa minggu lagi akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Benar atau salah ya, karena saya bukan peramal dan saya bukan orang yang mengerti masa depan, tapi kan ada yang mengatakan tinggal beberapa hari lagi, ada yang bilang tinggal beberapa minggu lagi, pokoknya ada kejadian-kejadian yang merupakan kontinuasi atau akselerasi dari yang sekarang terjadi gitu loh Mas. Jadi misalnya COVID ini akan meminta korban sangat banyak mulai bulan Maret, ada yang bilang begitu. Kemudian bencana alam ini akan bersama-sama dengan virus akan memakan nyawa sekitar separuh dari penduduk dunia dan seterusnya. Nah, kan saya tidak mengerti apa-apa, jadi saya mendengar itu kan yomeng wedi karo khawatir Mas ya. Maka saya mohon kepada Mas Manu, dari seluruh kesalahan manusia yang antroposentris tadi itu, dengan kejadian yang sudah terlanjur seperti sekarang, itu apa rekomendasi Mas Manu? Ya, Mbok, sekarang itu tolong kita tuh mulai melihat masalah-masalah yang sifatnya itu kosmosentrisme itu. Sebetulnya nanti ini kan koordinat bumi ini, ketika dia itu bergeser gitu, ini nanti kan situasi entah itu panas bumi, entah itu matahari, entah itu angin, itu akan berubah semua itu loh. Nah nanti yang namanya virus-virus ini, dia itu mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu ketika dia itu terkena matahari misalnya. Ketika ini koordinat bumi ini berubah, kemudian koordinat matahari ini berubah, kemudian sinarnya ini masuk ke dalam bumi, kemudian ada gravitasi dari yang lain. Neptunus tadi ya. Itu maka kan panas yang ada di bumi itu kan akan berubah. Nah ini nanti akan membakar virus-virus itu. Nah virus itu akan kalah dengan sinar matahari ini. Di dalam matahari itu kan ada sinar-sinar yang entah itu ultraviolet, entah itu inframerah, itu kan sekian jumlahnya ya. Ini yang bisa Ini yang bisa membunuh berbagai macam virus itu loh. Jadi kalau ini inframerah misalnya, nanti dia bisa membunuh virus A. Nanti yang ultra ungu misalnya, ini bisa membunuh yang virus yang ini itu. Nah,
Ini yang tidak kita pikirkan itu, tidak kita perhitungkan itu. Berarti Ini tergantung apa nanti begitu bumi itu bergerak begitu saja, itu tuh sinar ini akan mengenai bumi itu dengan sendirinya. saya mencoba memahami, berarti sebenarnya yang diomongkan Mas Manu barusan adalah bahwa manusia bisa mengubah polisinya, bisa mengubah cara dia menanggapi virus ya. Selama ini kan masih defensif, Mas. Kita hanya bertahan. Kan ada kemungkinan lain aktif ofensif. Ya. Nah, kalau memakai apa yang diomongkan Mas Manu, kan sebenarnya ada lalu lintas energi dan cahaya, Pak, sampai menghasilkan panas demikian rupa yang sebenarnya itu agak negatif untuk si virus. Ya. Jadi sebenarnya bisa dilakukan sesuatu, Mas. Ya. Nah, sekarang kan semua dari WHO sampai semua dokter kan defensif, Mas. Nah, kita menurut Mas Manu kan bisa ofensif. Kita tidak hanya bertahan dari serbuan COVID, tapi kita juga bisa melakukan serangan. Ya. Nah, serangan itu di set up atau didasarkan pada pengetahuan mengenai koordinat dan daya tarik antar planet dan seterusnya gitu, Mas. Nah, jadi kalau agak lebih pragmatis, kira-kira apa yang Mas Manu sarankan? Ya, yang praktis itu sekarang kita belajar. Ya, kita mau pelajari kembali apa yang kita punya ini mau dibaca itu loh. Jangan dulu menciptakan sesuatu yang nanti akan merugikan manusia sendiri. Satu virus yang sangat membuat kita semua stres dan menderita itu adalah informasi mengenai virus, Mas. Justru itu. Karena begitu ragamnya informasi, begitu relatifnya setiap informasi itu, dan kita tidak punya kemampuan mendadak untuk bisa mengkomprehensi, menemukan sintesisnya atau apapun, sehingga itu lebih membuat menderita dibanding COVID sendiri kan gitu. Nah, Mas Manu menganjurkan ada upaya pembelajaran terhadap cara pandang yang tidak hanya yang sekarang kita punya. Itu misalnya Dinas Vulkanologi kayak Kementerian Kesehatan kayak apapun saja yang berkaitan dengan itu semua kan bisa belajar kembali. Gitu ya, Mas ya. Jadi nomor satu bagaimana mempelajari kembali semua itu, Mas. Yang tidak, pertama kita bisa belajar dari sumber ya. Lalu yang kedua kita belajar dari lingkungan, ada masyarakat tertentu yang tidak bisa terkena virus ini. Misalnya orang-orang hutan itu tidak kena loh. Orang buta? Iya, nggak kena sama sekali loh. Kalau orang Vietnam juga tidak. Orang Vietnam? Iya. Kenapa itu, Mas? Gimana penjelasannya, Mas? Karena mereka itu menggunakan pohon yang kalau di sini itu namanya pring apus. Iya. Itu. Nah, ini pring apus ini dia itu menyerap sinar-sinar matahari tertentu melalui bumi, ya, melalui air. Jadi dia itu menyuling semuanya itu ke dalam tubuhnya itu, sehingga di sini terjadi semacam semacam obat. Di sini terjadi semacam obat itu. Pringapus, Mas ya? Iya, pringapus itu. Nah, pringapus ini kita sekarang bagaimana bisa mengambil ekstraknya itu yang keluar dari tubuh pring itu. Jadi caranya itu pertama kita bisa langsung pring itu dibakar begitu, lalu dia akan keluar itu air yang namanya coklat itu, tetesan-tetesan ya, tetesan ini kita teteskan begitu, pring panjang sekian ini itu bisa menghasilkan tetesan-tetesan itu 1 sloki begini. Nah, itu kita setiap hari minum itu dengan 1 sendok teh aja itu. Ya, akhirnya kita akan menjadi kebal, kita akan menjadi seperti pring ini. Kemudian cara kedua itu bisa kalau tidak mau, karena itu pahitnya bukan main, dan itu agak panas ya, agak panas, karena memang ya itu matahari sebenarnya, kekuatan matahari yang ada di sana. Itu. Lalu yang kedua ini sampai ke tingkat kiat resep yang sangat pragmatis, yang sangat realistis untuk bisa dilakukan. Jadi
Jadi gampangannya sekarang kita coba melacak di kampung kita, di sekitar kita itu kemungkinan ada bring apus apa tidak. Kalau tidak kita menanam bring apus sekarang, kemudian mudah-mudahan meskipun tanpa diekstrak pun bring apus itu akan menciptakan satu environment yang melindungi kita, yang relatif lebih melindungi kita dari COVID gitu Mas. Ya. Lalu yang kedua, itu apa? Bring apus ini kita beri apa? Daun kunir itu. Kita bebat di dalamnya. Kemudian kita menanak nasi setengah matang. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Lalu kita bakar. Kita bakar sampai matang. Nah, ini nanti ekstrak ini akan masuk ke dalam ini, nasi ini. Jadi nanti kita bisa mengambil nasi ini dikeluarkan itu seperti lemper itu, seperti lemang itu loh. Karena bercampur dengan cairan-cairan ekstrak tadi Mas ya. Nah ini kita pakai makan, dipakai lauk entah itu dengan Nah itu kembali ke Vietnam tadi, berarti orang Vietnam punya tradisi itu ya Mas? Iya itu. Kok orang Jawa yang sebenarnya juga dari zaman dahulu sama alam itu kan sangat akrab, sama bersaudara, sangat dialektis, sangat saling tolong menolong, termasuk rempah-rempah terbanyak kan dari Pulau Jawa Mas ya. Kok tidak ada kebijaksanaan untuk policy pragmatis seperti di Vietnam itu Mas? Nah karena di sini tuh kalau kita tuh kalau ada apa-apa, ada pengetahuan tradisional semacam ini, selalu akan dipertanyakan, ini sudah dicek di laboratorium. Iya, itu sama dengan dasarnya tadi Mas. Kamu melihat sesuatu dengan kacamatamu, padahal kamu harus lepas kacamata supaya kamu tahu persis apa yang kita bacakan itu Mas. Jadi sekarang ini kan itu kan sejak 1945 Mas. Begitu 1945 kan kita terus tidak menjadi orang Indonesia, tidak menjadi orang Jawa lagi, menjadi turunannya Londo dan kita menjadi kontinuitas dari kebudayaan dan pengetahuan Barat. Sehingga sekarang ada penemuan, ada alternatif ilmu baru, pengetahuan baru selalu selalu diverifikasi melalui ilmu-ilmu Barat dan lab-lab Barat itu kan gitu kan. Jadi